Jadi Allah itu adalah lafaz yang tidak dibuat dari konjugasi, tetapi diambil dari bahasa Ibrani. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua kajian yang sungguh luar biasa dari Kiai Biasakur, di mana dia mengatakan bahwa nama Allah yang sesungguhnya yang dipakai oleh saudara-saudara kita Muslim saat ini itu diambil dari bahasa Ibrani. Dan nama Allah atau kata Allah ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada. Nah, yang artinya teman-teman, terbantahkan apa yang diklaim oleh para polemikus Muslim selama ini yang mengatakan bahwa kata Allah itu atau sebutan Allah itu punya Muslim atau punya orang-orang yang beragama Islam. Nah, jadi terbantahkan melalui ceramah atau kajian Kiai Biasakur ini bahwa jauh sebelum ada Nabi Muhammad itu nama Allah itu atau kata Allah itu sudah ada. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Menjadi pertanyaan saya, Buya, apakah memang persepsi tentang Allah itu sejak Nabi Ibrahim itu sudah mengakar di bangsa Arab itu sampai saat akhirnya Quraisy? Apakah sebutannya saja yang akrab sehingga sumpah Hindu tadi juga bersumpah atas nama Allah, cuma yang dipersepsikannya bukan Allah yang laisa kami selisaiun seperti apa yang diperkenalkan oleh Rasulullah. Jadi itu pertanyaannya itu, ya. Mohon maaf barangkali kalau pertanyaan ini agak kurang layak disampaikan pada forum ini. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada intinya tentang sejarah Allah, kemunculan nama Allah, pra-Islam dan setelah Islam. Ternyata nama Allah itu ada di sana. Jadi kiranya seperti apa ini Allah yang di zaman dulu, zaman pra-Islam, dan Allah setelah Islam, begitu. Ya. Jadi kata Allah sendiri sesungguhnya dalam pengucapan lafaz Allah sendiri, lidah Indonesia menimbulkan keanekaragaman. Ada yang bilang Tuhan Allah, ada kalau Pasundan Allah, ya. Gusti Allah, kalau Gusti Allah, kalau Jawa Gusti Allah, ya Allah, ya. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, ya, ada Allah dan sebagainya. Itu tidak ada keseragaman. Bacaan yang pas sesuai dengan ilmu tajwid itu Allah, Allah, bukan Allah, bukan O tapi A, Allah. Nah, suara sengau dari lam ketika diberi harokat itu sebetulnya kan Allah. Lam fathah la, lam kasroh li, lam domah lu, nggak ada lu. Kok Allah? Itu kan ada suara yang berbeda. Nah, telusur punya telusur, karena awalnya adalah Imam ahli sorot, ya, sebagai pakar sorot, Imam Sibawai, itu dia berhipotesa bahwa lafaz Allah itu berasal dari ilahun. Lihat gambarnya, ilahun itu alif, ini hamzah, kasrah i. Nah, ilahun lamnya nggak pakai alif ya, tapi harokannya berdiri. Ilahun ini asal kata Allah setelah diberi definitif artikel seperti al.
seperti the, ya. Jadi dikasih alif dan lam. Nah, baru menjadi Allah. Saya tidak sepakat dengan teori semacam ini. Karena kalau asalnya ilahun dikasih tambahan al, seperti madrasatun al madrasatu, insanun al insanu. Nah, maka ilahun pun dia menjadi al ilahu. Kok jadinya Allah? Nah, apa argumentasi Anda hamzahnya hilang? Itu tidak terjawab. Jadi saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa lafaz Allah ini adalah bukan hasil konjugasi. Dalam morfologi adalah bukan hasil konjugasi dari lafaz ilahun, tapi dia datang sekonyong-konyong dari bahasa luar, yaitu bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Jadi bahasanya orang-orang Yahudi dulu, seperti Nabi Musa juga ketika di Gunung Tursina, di balik pohon, itu Allah mengatakan, Innani anallah ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddas ituwa, bukalah sandalmu karena engkau ada di lembah yang suci. Innani anallah, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Jadi Allah itu adalah lafaz yang tidak dibuat dari konjugasi, tetapi diambil dari bahasa Ibrani. Seperti juga ketika kita memanggil ya Allah, ada dua bentuk memanggil Tuhan. Ada ya Allah, ada Allahumma. Ya kan gitu. Ya Allah dipanggilnya adalah pakai ya nida namanya. Jadi ya Allah, ya Allah. Ada lagi pakai mim. Ya-nya diganti menjadi Allahumma. Jadi mim ini adalah asalnya ya, ditaruh di belakang diganti mim. Jadi Allahumma. Tapi ingat, orang-orang Yahudi pun kalau kepada Tuhan bilangnya Allah kan. Jadi Allahumma ini adalah hasil konjugasi bahasa Arab atau memang mengadopsi dari bahasa asing. Nah, saya lebih cenderung bahwa lafzul jalalah Allah itu adalah lafaz yang sejak awal sudah diucapkan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi nanti pada akhirnya ini penting juga saya tambahkan, sementara ini pertarungan dalam mendeskripsikan Tuhan dalam pikiran masing-masing, terjadilah gejolak sosial yang sangat sadis sekali. Korbannya sampai 10.000 orang-orang Mu'tazilah, 10.000 intelektual. Ya, para intelektual Islam itu habis dibunuh-bunuhin, pertarungan antara Mu'tazilah dengan Sunni. Di mana Asy'ari itu mendeskripsikan Tuhan dengan sifat-sifat berbicara, mendengar, melihat dan sebagainya secara letterless apa adanya. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu tidak mungkin masa sifat Allah 20. Masa sifat Allah dibatasi 20? Tidak terhingga. Jadi sifat-sifat yang Allah yang kita bagi di madrasah itu adalah metode Imam Asy'ari dan Imam Maturidi lah, hampir mirip. Maturidi 13, Asy'ari 20. Itu memaknainya adalah letterless itu Tuhan. Tetapi kata Mu'tazilah bahwa sifat-sifat Tuhan yang nanti bagi saya nama apapun kau sebutkan namanya, yang penting substansinya yang sama. Bisa saja namanya Tato, tapi ini orangnya gemuk, tapi Tato ini orangnya kurus, berarti beda. Betul nggak? Nama bisa sama, substansi berbeda. Tapi sekalipun nama berbeda, kalau substansi itu ya berarti sama. Nah, di situ persoalan. Jadi
sifat-sifat Tuhan yang digambarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sifat-sifat Tuhan kemanusiaan. Jadi melihat, mendengar, berbicara, berkehendak dan sebagainya, sami'an, basiran, mutakaliman dan sebagainya, itu adalah sifat-sifat kita. Jadi kesimpulan Mu'tazilah bahwa sifat-sifat yang mereka sebutkan itu maknanya makna majaz, majaz. Jadi bukan sebenarnya. Jadi artinya bahwa ketika Tuhan melihat, ya tentunya tidak pakai mata seperti kita. Ketika Tuhan berkuasa, dia punya tangan. Kalau sementara Asy'ari kan, ya Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah kan begitu. Seperti visualisasi ya Tuhan dengan ini. Disitulah maka sampai akhirnya terjadi konflik besar-besaran berujung kepada Al-Quran sendiri, apakah makhluk atau bukan makhluk, sehingga korbannya sangat banyak sekali. Dan sampai sekarang Mu'tazilah sudah hampir punah ya. Kalau seandainya Mu'tazilah itu hidup, tentu kita akan lebih hebat barangkali mungkin ya. Karena kaum rasional ini kan berpikir secara bebas semacam itu. Jadi pada kembali kepada masalah lafzul jalalah ini, ya saya kira sebutan Allah itu adalah bukan dicetak oleh bahasa Arab, tetapi mengadopsi bahasa luar, yaitu bahasa Ibrani. Saya kira. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Biasakur. Kenapa saya angkat ini teman-teman? Supaya menjadi bantahan terhadap klaim para polemikus. Khususnya Pak Menahem Ali yang mengatakan bahwa memang kata Allah itu punya orang Islam. Nah, jadi orang Kristen itu hanya ciplak saja. Jadi ternyata apa yang disampaikan oleh Kiai Biasakur bahwa itu jauh sebelum abad ke-7 itu kata Allah itu sudah digunakan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Ibrani. Dan dia berkata bahwa kata Allah itu diambil dari bahasa asing, yaitu bahasa Ibrani. Nah, sekali lagi diambil dari bahasa Ibrani. Karena kalau kita lihat bahwa bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu adalah serumpun. Nah, kalau dari kata Ibrani, kata Allah itu disebut sebagai Eloah. Dan sedangkan dalam bahasa Aram itu kata Elah. Dan bahasa Arab itu Allah. Dan bahasa Indonesia menyerap itu dari bahasa Arab, yaitu Allah. Sehingga para polemikus dengan bangganya mengklaim bahwa kata Allah itu punya kami, bukan punya orang Kristen. Ternyata jauh sebelum ada agama mereka pun kata Allah itu sudah dipakai oleh orang-orang Yahudi. Nah teman-teman, nanti kalau baca buku yang ditulis oleh Pak Bambang Nursena yang berjudul The History of Allah, yang menceritakan di Timur Tengah sejak dahulu sampai sekarang, baik orang Yahudi, Kristen maupun Islam yang berbahasa Arab sama-sama menyebut Allah dalam berbagai dialek Timur Tengah tanpa mempersoalkannya. Jadi memang aneh kalau ada orang di Malaysia, Indonesia, dan Amerika seperti Robert Morey dengan bukunya The Islamic Invasion menganggap bahwa nama Allah itu haram dipakai umat Kristen. Itu berarti bahwa semua orang Kristen di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara berbahasa Arab dari dahulu sampai sekarang semuanya tidak selamat karena menghujat Tuhan dengan menyebut Allah yang dianggap nama dewa bulan atau dewa air. Sekarang ada 4 versi Alkitab berbahasa Arab dan semuanya menggunakan nama Allah. Nah, jadi jelas teman-teman ya, jadi jangan lagi ada klaim-klaim dari para polemikus. Semoga saja mereka mendengarkan apa yang menjadi ceramah edukasi dari Kiai Biasakur supaya mereka berhenti mengklaim ternyata kata Allah atau nama Allah itu ternyata diambil dari bahasa Ibrani yang dipakai oleh Nabi Musa dulu, karena mereka adalah orang-orang Ibrani. Dan kiranya ini menjadi satu pengetahuan bagi kita bahwa ternyata sebelum abad ke-7 nama Allah itu, kata Allah itu sudah digunakan oleh orang-orang Ibrani. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom.